karunia Allah itu sudah selesai dalam hidup. Karena di dunia orang tidak bisa lagi mengaku dosa dan Allah. Hanya waktu hidup inilah orang mengaku dosa dan terkafir. Waktu itu bukan waktu sudah Allah. Tidak ada konsep keselamatan sudah dikasih perjamuan Tuhan, dikasih minyak suci, dikasih itu lalu bisa diselamatkan. Tidak ada. Keselamatan itu hanya ini. Ketika kau percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jika engkau tidak pernah mengaku dengan cara apapun juga, keselamatan engkau tidak akan dapat. Nah, Bapak Ibu, menjadi selamat di dalam Kristenan sulit kan? Susah kan? Nah, karena dia susah, makanya Allah melihat keselamatan itu sulit. Tidak bisa orang diselamatkan kalau seperti itu. Dengan cara kita sendiri kita tidak akan selamat. Oleh sebab itu Allah mengutus Yesus ke dunia untuk mati di sana. Karena keselamatan hanya bisa didapatkan melalui penumpahan darah. Harus ada yang dikorbankan untuk bisa diselamatkan. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, keselamatan itu didapat dengan menyembelih satu ekor domba jantan yang tidak tercela. Korban keselamatan. Dan itu harus dilakukan oleh setiap keluarga 2 tahun sekali harus pergi ke Yerusalem. Dan imam di Yerusalem itu yang akan membakar korban keselamatan saudara. Kalau satu keluarga ada 5 anak beranak, berarti setahun saudara harus mengorbankan 10 ekor domba jantan yang tidak tercela untuk darahnya itu, supaya saudara diselamatkan. Keselamatan bisa didapat hanya melalui penumpahan darah. Darah, keselamatan tidak didapat karena bersedekah. Keselamatan tidak didapat karena perbuatan baikmu. Tidak. Hanya oleh darah keselamatan itu saja. Sehingga Allah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib. Hanya oleh darah. Darah anak domba Allah yang tidak bercela. Oleh darah. Apakah Yesus berbohong, Bapak Ibu? Yesus sendiri tahu bahwa mati di kayu salib itu menderita, sakit, sulit. Dari video yang dinyanyikan oleh Rugi dari serial luar biasa. Dicambuk dulu, caci maki dulu, dikasih mahkota. Pada malam Rabu Abu, Bapak Ibu, ketika saudara membaca Alkitab menceritakan Yesus dan murid-muridnya di taman Getsemani, Yesus berdoa sambil mencucurkan darah. Karena Yesus tahu mati di salib itu tidak enak. Apa yang Yesus bilang? Ya Bapak, kalau mungkin cawan ini dari lalu daripadaku. Saya tidak mau mati di salib. Sampai 3 kali Yesus bilang, ya Bapak, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak Bapa. Yesus sebenarnya tidak kepikiran kalau dia hidup di dunia harus mati menembus dosa kita. Tidak. Walaupun dia sudah tahu, tapi dia tidak berpikir prosesnya akan sesakit itu. Dagingnya, manusia ini akan dihancurkan sedemikian rupa, sehingga ada keselamatan melalui salib. Ada beberapa gambaran ketika Yesus mati di kayu salib. Yang pertama, darah Yesus membuat kita mendapat penebusan dosa. Hanya oleh darah Yesus dosa dapat ditebus. Dan harga kita sudah lunas dibayar. Kita tidak berhutang pada siapapun. Sudah dibayar lunas, harganya sudah dibayar, sudah ditebus. Oleh sebab itu jangan saudara berpikir saudara masih takut kepada kuasa setan. Ada kuasa iblis yang sanggup menggoda, tergantung saudara. Sebenarnya iblis itu sudah tidak mampu menggoda saudara karena sudah lunas. Tidak berhutang lagi, tidak mungkin bakti ini nagih lagi kepada saya. Kalau hutangnya saya sudah bayar, kan? Sudah cash. Kalau bakti sudah terima
Jangan sedikit-sedikit bilang, oh ini karena apa? Kalau di sisi masih ada tren pulang dari ladang, kalau badan panas-panas bilang tadi di jalan kena ujung jarak. Masih ada tren tadi sudah ya. Saya pikir di sini masih ada buah dukun di sebelah loh mempengaruhi orang. Kalau orang sudah panas-panas batuk pilek demam, katanya kamu pulang dari ladang tadi ujung jarak kembali. Masih dukun di sini. Walaupun gereja dan itu ada tiga gereja, tapi ateisme juga saya tahu. Mungkin tidak ada lagi istilah hujan panas dan sakit ini. Dari setan itu tidak ada, kecuali saudara memang bersekutu dengan setan, tapi setan itu berani mengaji padamu. Tapi engkau sudah lunas dan harganya sudah dibayar. Percayalah. Oleh darah Yesus membuat kita mendapat penebusan dari dosa. Lalu kuasa salib Yesus yang kedua adalah oleh bilur-bilurnya kita beroleh kesembuhan. Amin. Hanya oleh bilur saja kok. Oleh bilur Yesus ketika dia dicambuk ada batir-batirnya kalau bahasa sekeliling. Oleh itu kita sembuh dari sakit. Ya. Saya memang tidak terlalu ekstrim dalam hal. Ada beberapa pendeta yang berdoa, Tuhan selimuti kami dengan kuasa darah-Mu, enak lalu darah Yesus menjadikan selimut. Darah Yesus fungsinya untuk menebus dosa, bukan jadi selimut. Kalau saudara mau berdoa untuk orang yang sakit, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Tidak perlu saudara bilang oleh darah Yesus, tidak, darah Yesus tidak menyembuhkan. Itu teologi Anda. Orang terlalu ekstrim berdoa sama Tuhan bahkan. Saya bukan dari teologi sekolah di teologi agama di Bandung, dari GSPDI kan saya. Tapi ketika saya melihat ternyata Alkitab ada bagian-bagian yang masih. Darah Yesus menembus dosa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan dari sakit. Lalu yang ketiga, dalam nama Yesus bertumpuk-tumpuk segala kuasa di bumi dan di surga. Jadi kalau mau mengusir setan, orang yang kerasukan cukup di dalam nama Yesus. Aku perintahkan engkau keluar. Tak perlu dipagari oleh darah Yesus, diselimuti oleh darah Yesus segala. Tak perlu. Kuasa kematian Yesus di kayu salib cukup tiga ini. Saudara harus paham. Tidak ada yang lain-lainnya. Tidak ada. Jangan dibuat-buat. Alkitab hanya menggambarkan tiga ini. Pertama saya ulangi, darah Yesus membuat kita mendapat penebusan dari Yesus. Lalu yang kedua, oleh bilur-bilur Yesus kita beroleh kesembuhan. Lalu yang ketiga, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa di bumi dan di surga. Hanya tiga. Itulah kuasa kemudian Yesus Kristus. Penebusan dosa itu. Lalu yang berikutnya adalah hal-hal yang tidak terlalu prinsip sebagai orang percaya. Saya merasa senang. Saya sudah menanyakan hal-hal seperti ini di Sigiring mungkin 10 tahun yang lalu. Saya sudah menanyakan. Dan kami sudah paham. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan sudah mendapat hak yang sama dalam hal ini. Hak yang sama. Kepada saya, kepada Pak Ketua, kepada jemaat semua, saudara mendapatkan hak yang sama dari kematian Yesus di salib. Oleh sebab itu jangan saudara pikir kuasa itu hanya diberikan kepada pendeta atau pembawa atau ketua gereja. Kita diberikan kuasa yang sama karena kita adalah imamat-imamat yang rajani. Kita semua imam, Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kalau penebusan itu tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya pangkat atau jabatan. Jabatan pendeta selebar ini Bapak Ibu dari organisasi. Tidak ada fungsinya oleh keselamatan dengan keselamatan itu. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah imam-imam. Allah mengaruniakan kuasa yang sama kepada kita ketika kita percaya Yesus. Jadi tidak perlu susah-susah. Oh, panggil gembala dulu karena pilot, karena
demam, sakit gigi. Saya selalu bilang dengan jemaat istri, kalau sakit gigi tidak usah panggil gembala, menyembuhkan Tuhan dari sakit gigi itu. Pergi ke dokter, cabut giginya itu. Jangan sibuk menyembuhkan Tuhan dengan hanya sakit gigi, seperti itu. Jangan menyembuhkan gembala dengan itu. Kalau gembala tidak pergi ujung, dibilang gembala tidak setia melayani. Oh, saya panggil gembala, saya doakan saya sakit gigi, dia tidak pergi. Sekarang saya malas pergi gereja. Kan biasanya gimana seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, kita punya anugerah yang sangat besar. Lalu bagaimana terakhir? Keselamatan adalah soal hidup baka sebagai lawan kehidupan yang fana. Yohanes pasal 3 ayat 16 di sana dengan jelas. Jika kau percaya, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Itu saja. Alkitab tidak menjanjikan yang lain. Kalau kita berbicara tentang apa namanya? Tentang berkat, ya, saya mau jelaskan. Ini beda misalnya dengan keselamatan. Kalau saudara berbicara tentang jabatan, pangkat atau kedudukan di dunia, ini beda dengan konsep keselamatan. Jangan campur adukan, itu lain kasusnya. Intinya begini, orang percaya harus diselamatkan. Setelah diselamatkan beroleh anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan, yakin akan hidup yang kekal dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Baru Allah memberikan aturan-aturan yang lain. Kalau saudara mau diberkati dalam hidup saudara, ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara harus investasi, memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Itu konsepnya berbeda. Jangan samakan konsep keselamatan dengan konsep berkat. Beda. Orang yang menabur sedikit akan menerima sedikit, orang yang menabur banyak akan menerima banyak. Itu konsep berkat. Jadi kalau saudara sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, lalu saudara tidak diberkati, lalu saudara menyalahkan Tuhan, tidak semestinya begitu. Karena ada konsep bagian lain yang belum saudara buat, maka saudara tidak diberkati. Jangan hanya berpikir, oh sudahlah menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya, lalu semua akan diberikan. Memang Matius pasal apa itu? 3 ayat 16, pasal 23 ayat 16. Pasal 16 ayat 23. Itu konsepnya berbeda. Jangan samakan konsep keselamatan dengan konsep berkat. Ya, beda. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kesimpulannya adalah ketika Martin Luther mereformasi gereja menjadi gereja Presbyterian tinggi, ada 3 hal yang apa namanya itu, siapa tadi saya lalu lupa saya. Bukan satu lagi. Siapa itu tadi? Coba ini. Siapa yang mereformasi gereja tadi saya bilang? Kok saya lalu bilang ini tak? Martin Luther. Oh iya, Martin Luther. Mohon maaf. Saya kok lalu bilang ini kan? Martin Luther. Ada 3 hal yang dia tulis besar-besar di pintu gerbang masuk ke negara Jerman. Dia menulis begini, keselamatan bukan oleh uang dan oleh apapun. Keselamatan yang pertama hanya oleh anugerah. Itu yang Martin Luther tulis. Bahasa teologianya itu sola gratia. Lalu yang kedua, keselamatan hanya berdasarkan iman, bukan perbuatan baik, bukan sedekah. Dalam teologianya dibilang sola fide. Lalu yang ketiga, keselamatan berdasarkan Alkitab. Alkitab yang mengatakan seperti itu. Dalam bahasa teologianya disebut sola scriptura. Jadi keselamatan itu hanya berdasarkan 3. Tidak berdasarkan hal-hal yang saya ceritakan di awal. Keselamatan hanya berdasarkan anugerah atau kasih karunia. Lalu yang kedua, keselamatan hanya berdasarkan iman. Lalu yang ketiga, keselamatan hanya berdasarkan Alkitab. Nah, kita adalah firman. Kitab-kitab yang lain selain Alkitab bukan firman Tuhan. Itu yang diajarkan oleh iman Kristen. Saudara-saudara, selain Alkitab, kitab-kitab yang lain bukan firman Tuhan. Itu menurut teologi Kristen.